Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita membahas ilmu nahwu, ya. Ilmu nahwu. Ya. Dalam ilmu nahwu, di dalam kitab yang pertama kali dan menjadi dasar kitab-kitab yang lain yang besar, itu biasanya memakai kitab Matan al-Jurmiyah, ya. Ada yang disebut dengan huruf, ada yang disebut dengan kalimah, ada yang disebut dengan kalam, ya. Bisa juga qaul, kita belajar. Bisa juga kalim dan sebagainya, banyaknya. Huruf dalam bahasa Indonesia sama berarti dengan huruf. Nah, ya kan? Bedanya kalau huruf bahasa Arab, karena nahwu itu tata bahasa Arab, ya seperti huruf hijaiyah yang kita tahu, huruf hijaiyah alif, ba, ya kan? Nah, ta, sa dan seterusnya. Itu. Ya kalau huruf dalam arti bahasa Indonesia a, B, C, D, ya kan? Oke, lanjut. Jadi dalam bahasa Arab huruf-huruf, bahasa Indonesia pun huruf, ya. Sedangkan dalam bahasa Arab kalimah itu berarti kata. Mari kita sudah kenal, ya. Kalau dalam bahasa Arab kalimah bisa kalimat, misalkan nama ana, ya kan? Artinya saya, atau nama baitun, rumah, ya kan, dan sebagainya, banyak. Kalau dalam bahasa Indonesia kata, kalau dalam bahasa Arab kalimah. Kata contohnya apa? Saya, rumah, mobil, misalkan, itu namanya kata. Jadi susunan kumpulan beberapa huruf disebut kata. Dalam bahasa Arab kumpulan beberapa huruf disebut kalimat. Ya. Oke, lanjut. Tapi kalau seandainya kumpulan dari beberapa kata, maka akan tersusun menjadi kalam. Contohnya saya, kalau bahasa Arab kan, kalau bahasa Arab itu ana, ya, misalkan azhabu, ilal bait, misalkan ya, ilal bait. Ana adhabu ilal bait. Itu yang rumah itu, kalau kata bait itu nama itu. Itu nanti pengaruh i'rabnya. Ya. Ya ini dasarnya baitun, ya kan? Nah, tapi ini kenapa baiti? Nanti ketemu dasarnya. Karena ada hilang. Betul. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalam, ya, kalam. Oh, bisa juga jumlah kemarin, ya. Qaul sudah masuk. Nah, kalau bahasa Indonesianya ini udah kalimat. Nah, bahasanya kalimat. Gitu. Contohnya ini, kalau bahasa Indonesia, saya pergi ke rumah, misalkan. Biasanya kalau bahasa Indonesia ada SPOK, subjek, predikat, objek. Kadang tambahannya keterangan, ya. Nah, pemahaman dasarnya seperti ini. Nah, jadi itulah intinya dari sebuah memahami teks huruf pada bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, atau kalimah dengan kata, atau kalam, atau jumlah, atau qaul, atau kalim, atau kalimat dalam bahasa Indonesianya. Lebih kurang seperti ini. Ya. Maka selanjutnya adalah yang kita pahamin selanjutnya adalah
eh, di dalam kitab itu tentang kalam. Al-kalam. Apa itu kalam? Kemarin kita sudah belajar ya. Al-kalamu wal lafzul mufidu wal al-kalamu wal lafzul murakkabul ya. Maaf. Kalau di Ibnu Aqil nggak pakai murakkabul, tapi di sini pakai wal lafzul murakkabul. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Oke. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Oke. Apa itu kalam? Kalam yaitu lafaz yang tersusun ya, lafaz yang tersusun yang memberi pengertian atau mudah dipahami dan dengan sengaja berbahasa Arab. Nah, untuk bil wad'i ada yang mengatakan dengan arti dengan sengaja, ada lagi yang mengatakan dengan bahasa Arab. Jadi kalam itu lafaz yang tersusun berfaedah atau dimengerti dan dengan sengaja, disengaja. Nah, tapi yang enak dikompletin aja, disengaja dengan bahasa Arab. Nah, kebetulan kan pelajarannya kata bahasa Arab ya. Tuh. Jadi ada yang mengatakan dengan kesengajaan, Bil wad'i meletakkannya dengan sengaja. Ada yang mengartikan bahwa wad'i itu bahasa Arab. Gitu. Emang ada lafaz yang bukan kalam? Ada. Contoh, suara gendang. Ya kan? Suara gendang kalau apa namanya? Gendang ya. Kalau ya suara gendang itu kan bukan lafaz, dia hanya sebuah efek dari pukulan, maka nggak bisa dikatakan lafaz ya. Lalu kalau kalimatnya nggak tersusun ya, kalau kalimatnya nggak tersusun, contohnya misalkan koma Zaidun, koma Zaidun. Nah. Berdiri si Zaid atau telah berdiri oleh si Zaid. Ini kan tersusun. Tersusun dari fi'il fa'il. Ya kan? Maka tersusun kan? Kalau misalkan tidak tersusun, contohnya ada misalkan tambah kalimatnya. In koma Zaidun, jika Zaid berdiri, itu tersusun, tapi nanti akan bertentangan dengan mufidun, tidak dimengerti. Harus mengerti, syarat kalam itu harus dimengerti. Jika telah berdiri si Zaid, apa maksudnya? Jika si Zaid itu nama seseorang diibaratkan. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa aku biasanya Zaid dipakai untuk sebagai contoh. Oh, itu orang lah ya. Orang ya. Nah, muzakkar, laki-laki. Lalu dengan sengaja bahasa Arab atau disengaja. Emang ada yang kalam yang nggak disengaja? Ada. Menurut ahli nahwu kalau nggak sengaja nggak jadi kalam. Contoh, orang ngigo, orang mimpi. Walaupun ucapannya benar pakai bahasa Arab, tapi kalau dalam keadaan tidak sadar, ngigo, mimpi, maka nggak disebut kalam. Berarti nggak sempurna ya? Iya, orang ngigo, orang mimpi, maaf, apa ya?
Ya dia mimpi bisa lah ya. Nggak sadar kan? Tidak sadar lah, tidak. Sadar. Tapi dia ngomong bahasa Arab. Terus jadinya Nggak dimasuk. Kalau menurut ahli nahu itu bukan kalam. apa tuh? Ya itu omongan nggak termasuk kalam. Pokoknya lah kalam itu harus sesuai dengan definisinya. Maka tersusun di Lafaz tersusun dimengerti sengaja. Nah, itu kunci dasarnya yang disebut dengan kalam. berarti dia sempurna banget ya. Ya. Nah, yang jadi permasalahannya adalah udah selesai belum? Apa? Oke, baik. Yang jadi permasalahannya adalah sekarang bagaimana cara mengidentifikasi. Nah, gitu. Maka fokus selanjutnya adalah setelah mengenal susunan kalam, berarti harus mengenal dulu kalimat-kalimatnya. Maka di dalam kitab tertulis wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jali makna. Hapus ya. Oke, lanjut. Katanya kalam itu terbagi 3. Kalam itu kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia ya, itu disusun atas 3 bagian. Kalau enggak isim, kalau tidak fiil, atau huruf. Kalau itu kalimat ya. Iya. Jadi kalam itu terbentuk atas 3 ini. Kitab-kitab yang besar atau Al-Quran yang segitu banyak dengan kosakata dan bahasanya itu hanya terdiri 3 kata ini tersusunnya. Kalimat-kalimatnya tersusun dengan isim, fiil, huruf. Udah itu aja. Nah, cuma bagaimana kita cara mengenal isim, fiil, dan huruf? Maka ada 2 cara. Pertama, dengan mengenal mufradatnya atau mengerti artinya, ya kan? Yang kedua, kalau tidak bisa dengan mengenal artinya atau belum tahu artinya, bisa dikenal dengan ciri-cirinya. Ciri-ciri isim apa? Ciri-ciri fiil apa? Ciri-ciri huruf apa? Gitu. Jadi 2 cara mengenal, cara mengidentifikasi ini kalimat isim bukan ya? Fiilnya apa huruf ya? Pertama dengan mufradat ataupun mengetahui maknanya, artinya. Yang kedua dengan mengenal atau mengetahui ciri-cirinya. Gitu. Sekian banyak kan dalam bahasa Arab, karena kita masih belajar dan belum begitu apal mufradat, belum begitu banyak, maka minimal kenal dulu ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya? Al-ismu yu'rafu bil khabdi. Pertama, isim ciri-cirinya pertama dikenal dengan khafad. Khafad. Yang kedua, al-ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini, dikenal dengan at-tanwin ya, atau tanwin maksudnya. Terus wa dukhulil alif wal lam, masuk alif lam. Terus wal khabdi akal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam. Nah, ya. Atau dia huruf qasam atau sumpah, udah berarti dia termasuk ciri-cirinya qasam ya. Ya, baik, lanjut.
Khofat ada juga bilang mengatakan jar, oke, jer, ya. Khofat itu bisa terjadi karena huruf khofat atau karena i'rab khofat. Nah, yang untuk i'rab nanti belakangan. Nah, sekarang kita pahami dulu. Yang kosam ya, kosam. kosam, huruf sumpah. Kosam apa? Huruf kosam. Oh yang itu ya, sumpah. Heeh. Ya. Dan huruf kosam ya sumpah ya. Nah, bisa khofat. Ya. Khofat itu bisa terjadi karena mudhof ataupun bernilai atau karena bersandara dengan kalimat yang lain menyebabkan dia dibaca khofat. Itu belakangan. Sekarang yang dasarnya adalah apa itu huruf-huruf khofat, ya kan? Huruf-huruf khofat itu atau huruf jar itu ada 9. Ya. Apa saja? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9. Ya. Apa ciri-cirinya khofat? Ya, huruf khofat apa? Cirinya khofat itu kan bisa karena dengan ada kalimat lain menyebabkan khofat. Khofat itu memberikan tanda kasroh. Contohnya yang tadi fil baiti karena ada huruf khofat. Nah, huruf-hurufnya kita kenal dulu. Apa sih yang menyebabkan dia khofat atau penjar, ya kan? Pertama kita kenal ada 9. Wahia min ila. Berarti khofat sama jar sama. Sama istilahnya. Ya. Nah, terus nggak? Wahia min ila. Lalu, berarti itu arti dari khofat dan jar itu apa sih artinya? Artinya membuat baris ke bawah, baris kasroh. Membuat garis bawah. Garis kasroh, baris kasroh. At-tanwin. Khofat itu kan merendah, kasroh. Ini kan nama-nama istilahnya. Khofat, at-tanwin, alif, lam, kosam. Iya, tanwin itu karena bertanwin. Berarti kan kalau kosam itu huruf sumpah. Kalau jar khofat membuat Baris kasroh. kasroh. Iya. Kalau at-tanwin. Nanti setelah ini. Ya kan satu dulu, ya. Iya. Wahia min ila an ala fi rubah ba kaf lam. Tadi itu keterangan membuat garis kasroh. Baris kasroh. Membuat baris. Wahia min ila an ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Huruf khofat atau huruf jar itu ada 9. Nah, contohnya saja misalkan di sini min ya. Min. Berarti kalau min ila an alif ala ya, ana selanjutnya sampai lam tuh termasuknya huruf apa? huruf khofat. Huruf ya. Iya. Huruf khofat. Hurufnya siapa? Huruf psikopat ya. Oke. Berarti 9 ya. Ada 9. Wahia min ila an ala. Contohnya min ketemu lafaz baitun tadi. Baitun kan rumah ya? Baitun. Ya. Dari rumah kan nggak jelas sih dari rumah yang mana yang itu, maka biasanya ditambahkan alif lam. Nah, jadi minal bergeser jadinya minal takhallus iltiqa li sakinain. Nah, ini proses takhallus iltiqa li sakinain ya. Baik, maka takhallusnya adalah bitahrik, memberikan harakat. Tadinya minal baitun berubah karena ada huruf khofat minal baiti. Nah, ini dia menyebabkan baris kasrah gara-gara si min. Inilah semua huruf yang 9 ini. Kalau minal baiti artinya? Minal baiti artinya dari rumah. Dari rumah. Tapi kalau minal baitun Enggak nyambung karena merubah. Ini enggak nyambung karena artinya apa? Minal baitun. Secara arti dari rumah, tapi enggak boleh. Enggak
Nggak boleh. Karena kalau udah ketemu jar wajib di depannya harus kasroh. Berarti udah menjadi rumus. Iya, kaidah namanya. Kaidah. Kaidah itu udah jadi Iya, jadi tapi kalau dari keharusan. secara itu secara artinya berubah atau gimana? Yang nggak bisa lah. Yang ada kata-kata rancu nggak jelas nih, nggak tersusun. Entah akibatnya bukan kalam. Oh, nggak rapi. Nggak rapi karena nggak sesuai kaidah. Gitu. Harus berubah. Itulah pentingnya tata bahasa Arab. Nggak akan tersusun. Betul. Harus tersusun. Oke ya. Cuma bedanya tanda baca doang ya, tun sama ti. Itulah yang disebut i'rab. Iya, kalau Nanti kita akan ketemu juga babul i'rabi. Karena memang tujuannya ke sana. i'rab tuh termasuk istilah juga. Iya, i'rab itu istilahnya apa ya? Penggunaan kosakata yang benar akhirannya bagaimana tuh? Apakah fathah, kasrah, dhammah kayak tadi tuh? Iya, cuma Nah, itulah i'rab main. udah beda bab lah ya. Bukan beda bab. Emang masalahnya di situ, nanti tujuannya pasti ke situ semua kita pelajarin. Tapi ada asbabnya dong, atau sebab-sebabnya. Menyebabkan itu dibaca baitun, baiti, baita misalkan. Nah, kayak gitu. Bait gitu, bait. Ya. Iya, bait. Tapi kalau di Quran kadang kan umpama ta itu kan udah menjadi wakaf ya kan. Minal bait gitu. Itu menjadi Minal bait, yaitu karena nanti proses cara membaca Al-Quran. lagi ya. Jadi kaidah kalau kita baca Al-Quran, setiap huruf berakhirnya wajib sukun, wajib dimatikan, gitu kan? Itu benar-benar tajwid lagi. Ya pasti berkaitan nanti. Ya ini kayak minal bait ini kan di Al-Quran juga ada, asalnya kan min, nggak ada huruf mina, adanya min, punya sijar, tepat. Tapi ketika bertemu dengan kalimat yang lain, apalagi bertemu alif lam, nun mati ketemu lam yang mati juga, alif lam sama mati kan, ya kan? Nah ini ada kaidah juga dalam bahasa Arab yang akhirnya dipakai juga di ilmu tajwid, iltiqa'u disakinain. Sama-sama berkaitan kaidah bahasa Arab dengan Al-Quran. Karena seperti yang kita sudah kenal bahwa rukun qiraat yang terdapat di Matan Zazari, ya kan, ataupun di kitab yang lainnya, syarahnya bahwa seseorang yang membaca Al-Quran harus memenuhi 3 rukun. Pertama adalah dengan sanad yang bersambung. Yang kedua dengan tidak berbeda dengan kaidah bahasa Arab, nahwu Arab berarti, ya kan? Yang ketiga rasam usmani, gitu. Itu menjadi rukun qiraat yang wajib dipahamin dan wajib disertakan ketika orang itu mau membaca Al-Quran. Oke, gitu ya. Dan yang lain sama ya, ketika bertemu kalimat ini maka ada perubahan. Nah, pertanyaannya, ini ada huruf jar. Emang i'rabnya betul dengan kasrah? Yang jadi masalah adalah kita masih membahas isim. Maka otomatis orangnya atau kata yang kena huruf jar ini setelahnya pasti dikatakan isim. Nah, gitu lah. Berarti ini isim. Kenapa? Memasukkan jar. Betul nggak? Karena cirinya ini. Secara nggak langsung, ini pun termasuk isim. Tapi bukan jalur jar. Ada kemasukan alif lam. Tuh. Oh, berarti ini isim juga. Ya pasti 2 tanda sekaligus. 2 ciri juga sekaligus. Ya, bisa. Yang penting kan ini cara mengenal isim. Iya nggak? Gitu. Jadi termasuk isim juga. Isim. Jadi secara nggak langsung sudah dijelaskan ya. Berarti isim secara bahasa apa pengertiannya? Isim itu nama. Oh, nama. Nama. Kan kalau isim kan udah masuk Kata kerja. Betul. Kerja. Ya, ini istilah kata nama. Banyak pengertiannya, cuma umumnya nama, ini kata kerjanya. Kata kerja. Huruf itu bisa diartikan sebagai penghubung. Kata kerja. Kata kerja. Kalau huruf penghubung doang. Penghubung. Menyambung. Ya kan?
Bisa juga nanti huruf sebagai hanya pelengkap nanti. Ya, penting dasarnya udah tahu. Oke, satu-satu dulu ya betul. Ini sudah ya secara langsung ya. Ini pun udah masuk. Nah, tadi tanwin. Nah, ketika kalimat bahasa Arab ada pakai tanwin, contohnya baitun masih biar gampang. Ada tanwinnya kan? Berarti ini isim. Udah, jelas. Berarti kalau depannya ada jirnya gitu. Bait apa? Tadi itu nih irobnya jadi kasroh. Sekarang jangan main ke situ dulu, kenal dulu. Oh, berarti kalau ada huruf jar, kasihkan di depannya itu isim. Kalau ada alif lam, kata beralif lam berarti isim. Kata yang bertanwin kan nggak ada alif lam kan, tapi dia tanwin berarti dia isim. Udah kenalinnya itu dulu bang. Nah, main kata ya. iya betul. Oke. Ya terakhir ini udah selesai. Terakhir kosam. Kosam itu hurufnya huruful kosami wahiyal wau atau ba atau ta. Artinya sumpah demi. Karena kosam itu artinya sumpah kan? Iya.